Enggak, baik laki-laki maupun perempuan sama kutubnya. Wah, besar-besar kali gitu, ngeri-ngeri kali. Apa enggak ada namanya? Ya memang begitu. Blender Ya, itu yang ku tahu, itu yang ku tahu. Jadi memang bagaimana cara mempersatukan pernikahan perkawinan ini? Aku yang ku tahu itu perkawinan itu kayak binatang ya. Perkawinan itu ya. Ya kan? Apa beda perkawinan dengan pernikahan? Enggak ada. Beda lah itu. Kawin itu untuk binatang. Kau jelaskan ya. Diam. Jelaskan. Kalau secara dunia nikah itu sah. Kalau nggak ada nikah di kalian, nggak ada nikah. Di mana nikah di kalian? Diam aja. Mana nikah? Diam dulu. Di mana tertulis nikah? Dijelaskan ini. Mana tertulis nikah? Coba mana? Di mana tertulis nikah? Diam dulu Kuculuk, berjelaskan. Ya iya, jangan kau sebut nikah. Diam dulu. Aja. Jangan ngomong terus, nanti batu-batu. Ya aku bantah lah kalau ada nikah. Kan bunyi lagi dia kan, itulah makanya jangan nikah. Udah diam dulu. Kalau di dalam dunia, dalam ini umum lah gue bilang, bukan Kristen, bukan Islam. Kalau nikah itu sah. Kalau dia kawin itu belum sah gitu loh. Jadi kalau di Kristen itu ada namanya pernikahan, yang ada perkawinan. Nah, gitu loh. Apa beda pernikahan dengan perkawinan? Bentar, arti perkawinan di sini itu bukan secara dunia, tapi perkawinan itu hanya dibuat di dalam kitab, tidak ada pernikahan, gitu loh. Jadi perkawinan itu hanya ada di Alkitab, pernikahan tidak ada di situ dituliskan, hanya ada perkawinan. Jadi perkawinan apakah perkawinan itu sah? Dengar dulu. Jadi perkawinan itu sama dengan pernikahan secara umum, secara kita di dunia ini. Dari mana kau dapatkan itu perkawinan dengan pernikahan sama? Ngarang aja kau. Dari mana kau dapatkan? Ngarang. Dari mana? Dari mana kau dapatkan itu perkawinan dan pernikahan sama? Dari mana coba? Terus apa jadinya? Dari mana coba? Dari mana kau samakan itu perkawinan dan pernikahan? Ngarang aja kau. Ya dari mana? Kau katakan pernikahan dan perkawinan itu berbeda. Sekarang kau mau samakan antara pernikahan dan perkawinan, dari mana kau dapatkan itu? Dari Alkitab. Dari mana kau dapatkan? Di mana tertulis kitab bahwasanya pernikahan dan perkawinan itu sama? Astaga, gimana aku jelaskan sama Dinda? Dari mana coba? Dari mana? Kau samakan coba. Ya? Dari mana? Ya dari mana? Apa dasar kau? Apa landasan kau mengatakan pernikahan dan perkawinan itu sama? Apa dasarnya? Masuk angin, bah. Masuk angin, bah. Masuk angin. Apa dasarnya? Coba. Apa dasarnya kau mengatakan kalau di kekristenan itu tidak ada pernikahan? Dalam kitab gimana sih? Tidak. Pernikahan itu yang disaksikan. Pernikahan itu yang disaksikan oleh wali. Secara sah dia pernikahan itu. Kalau perkawinan binatang juga kawin. Apakah ada binatang nikah? Karena dalam Alkitab itu dikatakan pernikahan itu sakral, makanya jadi pernikahan. Cuma iya, di mana ada pernikahan di dalam Bibelmu itu? Cuma dituliskan di dalam Bibelmu pernikahan? Perkawinan, gitu loh. Iya, adakah di dalam Bibelmu itu pernikahan? Saya jawab tadi apa? Nggak ada. Nggak ada perkawinan, yang ada. Ya udah ada. Ya udah. Apakah perkawinan itu? Apakah perkawinan dan pernikahan sama? Beda. Kalau secara dunia tidak. Ya tidak. Secara semuanya nggak sama. Secara semua. Emang suka mau Alkitab orang ada aja. Ya jadi kamu mau menyamakan itu berdasarkan apa? Emang dunia ini Alkitab Quran sama Alkitab sama isinya? Iya, oke. Sekarang aku menurut imanmu. Apa dasarmu mengatakan perkawinan pernikahan itu sama? Bukan berdasarkan dari kitab, dari imanmu. Karena dalam perkawinan itu ada perkawinan sakral, jadi diberkati. Apa beda perkawinan dan pernikahan? Apa bedanya coba? Makanya apa? Apa bedanya? Apanya? Apa beda perkawinan dengan pernikahan? Kan aku jelaskan dari awal tadi. Kalau secara umum itu beda. Kalau ya secara kalau beda-beda lah. Kalau kita itu sama. Perkawinan itu antara itu adalah percampuran kelamin. Itu perkawinan. Oh, gimana sih kau? Coba sekarang. Kau lihat itu binatang kawin. Kau mau bilang apa sama dia? Ada itu loh. Tadi ku tengok kucing ribut. Ternyata dia mau nikah. Kawin. Begitu. Kau lucu kali anak beda.
Makanya di mana ada di dalam Bible itu dikatakan pernikahan? Nggak ada, bos. Perkawinan sama kayak binatang. Kayak gitu Jujur lah. aja, jujur aja. Apanya? 19 nomor 7. Memang nggak ada. Kawin Nggak kawin ada. yang di nilai. Kawin nggak akan ada pernikahan secara resmi. Artinya di dalam ya kehidupan perkawinan kekristenan itu tidak sah. Nggak sah, bos. Tidak sah. Nggak sah. Makanya Kebo bebas. dong, blender. Kebul dong. Blender? Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Kayak gitu dong. Jadi gimana? Iya. Karena tidak ada. Suka Binatang juga tahu kawin. blender, ngomong aja kok terus, suka aja. Ya memang iyalah. Memang iya. Mana dasarnya? Kok suka-sukaku? Ya emang Ada suka nggak? mau Ada. dari rumahmu kan? Memang ini Loh, kan bukan. di rumah. Sekarang kan kau mengatakan bahwa saya perkawinan dan pernikahan itu berbeda. Binatang kawin. Apakah ada binatang nikah? Nggak ada. Kalau manusia pernikahan. Binatang sunat. Oten nggak sunat. Sama. Sama itu. Oke, Sama udah kan? Sama blender. nggak? Kau disunat ajaran siapa? Di Yunat itu ajaran siapa? Kan? Nggak usah dulu ke sana. Bahas dulu. Kalau Sama kamu ini. pintar. Sama Kalau kamu begini. memang orang Islam, pasti tahu Berarti jawabannya. memang samalah kalian Siapa nyuruh kau disamakan sunat? dengan domba binatang. Sama nggak? Blender, bisa menjawab enggak? Katakan kalau Apa? tidak bisa bilang. Apa? Yang menyuruh kau sunat itu siapa? Perempuan, cewekku yang nyuruh. Kenapa? Loh, Ya kenapa? udah, Kok aneh itu kau? kalau bisa Ya udah, jawab, apa masalah itu kau? Ya Islam udah, KTP, ceweknya ya, nyuruh. KTP. Loh, Itu aja dengar nggak kok ya. berani jawab. Dengar kok. Masih SD dulu, masih kelas 2 SMP aku bercewek-cewek dulu cewekku belum. Begitu cewek aku playboynya. Gitu dulu. Cewek mengatakan, Hah? itu kok bau kali punya kau blender katanya. Oh, gara-gara itu sunat aku. Kalau enggak mau aku. Jadi kok kelas 2 SD udah bawa punyamu? Astaga. Ya iyalah, memang iyalah kalau nggak sunat bau lah, bolok kali kau. Jorok kali lah kau. Kelas Kau 2 yang jorok nggak sunat? Kau yang jorok. Aku aja masih kelas 6, gak ada bawa apa-apa. SMP. Nah, tadi kau bilang kelas Kau yang 2 jorok. SD. Bohong Salah, itulah. SMP salah aku. Bohong aja kerja kau terus, bohong aja SMP, terus. SD belum apa-apa lah, kuah SMP. Lanjutkan aja bohongmu terus, lanjutkan. Enggak, iya. Jadi sekarang Tadi kau dasarnya bilang kelas kalau 2 SD. begitu di kekristenan itu tidak ada pernikahan kumpul kebo. Iya, terserah mula. Yang ku tanya, siapa nyuruh kau sunat? Ajaran siapa? Cewek-cewekku lah. Loh, kok ketawa kau? Aduh. Ketawa kau? Mana Kenapa? dalilnya? Mana dalilnya? Lu kok dalil orang cewek yang bilang kok lucu kau? Kayak gitu lah itu. Asal apa kau tanya Orang dalil? dia mengatakan bahwa saya punya kau bau kali blender. Turun Kelas sana. 2 SD. Ada beberapa cewek SMP, ada beberapa SMP. cewek mengatakan Tadi bau kali. sekarang SMP. Bau kali. Gak usah pengalihan. Ya tadi kau bilang kelas 2 SD. Jadi di kekristenan itu jelas ya bahwasanya mereka tidak melakukan pernikahan dan tidak sah. Jelas ya. Berarti kumpul kebo. Terserahmu blender. Yang jelas sudah saya jelaskan, pernikahan dan perkawinan itu sama artinya di dalam Alkitab. Kalau di dalam dunia itu beda. Berarti anak Medan ini anak haram ya? Ya, Blender. haram, anak haram. Antara Anak haram pernikahan berarti ya? Anak haram. tulis Berarti hanya anak Medan ini anak perkawinan haram ya? karena artinya juga sama dalam Alkitab. Oh, Gitu anak haram loh. ya. Lewat belakang apa lewat Lima. depan dia? Belakang. Belakang. Berarti anak Medan ini kena tailap sendiri begitu. Kenapa? Kena gigi uang kembali. Kenapa? Kena gigi. Hah? Kenapa Kenapa, host? Ngomong apa? Kenapa itu Nora? Kehilafan. Iya, kalau Bang anak Medan ini kena gigi uang kembali, kena tailap sendiri. Yang artinya Artinya kau keluar dari lewat belakang. Keluar lewat belakang kau Dito, rupanya. kau disunat Ayolah. ajaran siapa Dito? Coba. Kau
Kau tanya sama mama kau, mak aku katanya Dito, kau ajaran sunat itu ajaran belakang siapa? mak gitu ya. Siapa? Kau aja nggak sunat ngomongin orang sunat gimana sih? Tapi kau bilang sunat. Sekarang ku tanya ajaran sunat itu ajaran siapa Dito? Kalau seblender itu ajaran pacarnya, kau ajaran siapa? Blender, Pandi, blender. Kita kan orang bersunat nih. Terus ada orang yang nggak sunat ngomongin sunat. Gimana ini? Nggak tahu diri namanya itu. Nggak tahu diri. Buang aja di tempat Nggak tahu diri namanya. Buang aja di tempat Nggak sampah. tahu diri. Nggak tahu diri, nggak tahu diuntung namanya itu. Apa ini pelihara? Terus begini Kang Dito blender. Ini Kang Dito blender. Dito Ada nangis. orang sebentar anak Medan. Sebentar. Ada orang menyerang tentang poligami. Tentang poligami, ya kan? Ada orang menyerang tentang kawin cerai. Terus? Perceraian ada, pernikahan yang nggak ada. Gimana tuh Kang Dito? Yalah. Emang kayak binatang. Binatang kan gitu. Ada. Binatang mana ada kawin? Menikah bagus ya, nggak masalah. Biarlah kau menang, nggak masalah. Bisa nangis begitulah, masa gitu aja merajuk. Nangis. Merajuk, kok Tanya di merajuk? mana dalilnya? Nangis. Merajuk. Nangis. Kok nangis orang? Cuman ngomong nangis aja. Kau nggak usah bicara sunat. Yesus sunat nggak? Hah? Apa? Hah? Yesus sunat nggak? Kau nggak usah bicara sunat kau. Yesus sunat nggak? Menurutmu? Enggak, aku nanya kau. Itu Tuhan kau. Nanyamu juga lah. Aku jawaban kau jawab. Loh, kenapa? Enggak tahu kau. Berarti bukan Tuhanmu tuh. Kalau kau tidak bisa menjawab, berarti kau tidak mengenal Yesus dan dia bukan Tuhan. Selesai itu aja. Disunat terus. Sunat. Paulus sunat nggak? Paulus sunat nggak? Paulus sunat nggak? Gantian lah. Kau bertanya satu kali. Iya. Enggak, aku nanya. Yesus sunat. Paulus sunat nggak? Paulus sunat nggak? Bertanyanya. Enggak, aku nanya. Paulus sunat nggak? Ajaran siapa kau disunat? Paulus sunat nggak? Gantian. Aku tanya dulu, Paulus sunat nggak? Nah, kan aku tanya tadi Yesus sunat. Sekarang aku bertanya sama Iya, sunat. Paulus sunat. Nah, sekarang kau tanya. Paulus sunat. Ajaran siapa kau disunat? Ajaran siapa? Udah bilang cewekku kok. Paulus sunat nggak? Paulus sunat nggak? Entah. Nggak tahu. Nggak tahu kok? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang betul lah, Paulus sunat nggak? Nggak tahu. Yang betul, jadi nggak tahu? Nggak tahu. Nangis. Coba nih, apa kata Paulus? Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Cuman ini, Paulus sunat, Yesus sunat. Tapi mereka mengatakan bahwasanya Kristus tidak berguna bagi mereka. Cuman ini. Gimana nih? Udah. Cuma merokok nih. Nangis. Bisa bertanya, ditanya nggak bisa jawab. Nangis. Paulus sunat, Yesus sunat, tetapi Paulus berani mengatakan, siapa yang menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Nangis. Nangis. Gua ketawa kok. Ketawa. Ini sekarang. Tiba ditanya nggak tahu. Cuman ini. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Cuman ini. Paulus ini sunat. Tiba ditanya nggak mau jawab. Nangis. Kenapa ini? Ya kok nangis kok kenapa? Kok nangis? Sedih dia blend. Sedih kali kok. Sedih ya. Gara-gara tadi pertama anak haram ya. Anak apa namanya? Anak apa? Buktinya ini Anak apa kok namanya haram? Kalau haram. aku udah turun dari ini 4 kali ini loh, 4 lawan 1. Kembaran si blender itu, kembarannya itu. Nangis. Karena nangis terkejut kok, ternyata kau anak haram. Terkejut anak kumpul kebo. Aduh, gila kali ya. Sukamu. Ya iyalah. Sekarang apa bedanya? Apakah yang namanya perkawinan bisa dikatakan sah?
Tidak. Apakah yang disebut perkawinan itu bisa dikatakan sah? Binatang Jawab. aja kawin. Nah, itu dia jawab Nora itu. Nora yang jawab. Aku dengarkan. Ya berarti kau disamakan seperti binatang. Iya. Ya pantas lah. Hah, kentut nih kayak gitu semua rata-rata. Orang belakang. Gini, Blender. Ah. Binatang itu kan tidak ada aturan mau kawin sama siapa saja kan? Benar kan? Benar. Tidak ada Benar. aturan juga mau pakai baju seperti Benar. apa kan? Benar. Nah, jadi di dalam Bible ada nggak aturan seperti itu? Nggak ada. Gak ada. Jadi apa bedanya? Medan, anak Medan. Jadi apa bedanya kamu dengan binatang? Gimana? Kalau nggak ada aturan, Iya. apa bedanya kamu dengan itu? Binatang. Aturan apa? Ya sama lah dengan binatang dia, apalagi. Aturan Sama lah. apa? Nggak ada bedanya. Berarti dia kalau binatang tuh siapapun jelas sorongnya ya kan, mau bedanya. mamahnya, mau Aturan anaknya, apa? siapapun dia kan. Ya, kalau lagi birahi Iya. ya sorong. Sorong lah. Aturan Kalau apa? dibirahi. Ya iya, berarti kau sama kayak binatang. Dindakan, dang, tarak, tak, dung, tarak, tak, dung, dindakan, dang, tarak, tarak, tak, dung, tak, tang. Jadi dari sini nampak kualitasmu Blender. Loh, Loh, Jauh di rata-rata. kualitas. Gitu. Mm-mm. Kok kualitas? Apa Iyalah. bedanya kualitas? Kualitasmu semakin ketahuan kalau kau itu seperti binatang, bos. Kau tunjukkan kebodohanmu. Jadi penonton di sini 336. Dari mana aku tunjukkan kebodohanku? Nampak kebodohanmu Kepintaranku aku itu. tunjukkan kepadamu. Loh, kenapa? Di mana letaknya aku bodoh? Nah itu ketawa semua tuh. Nampak kebodohanmu nampak gitu. Kau tunjukkannya enggak Iya. kau apa itu ini? tertuju sama kau. Coba yang di bawah ya. Ketik satu yang botol di sini. Satu Blender atau dua anak Medan. Ya, Coba. ya jelas lah ini room kuliah. Yang Lebih botol banyak di room muslim ini, di sini Dinda. Satu Blender, dua anak Medan. Satu atau dua? Coba. Nah, dua yang botol, dua katanya. Yang dua si Blender yang botol ya, dua Blender. Iya. Nangis. Anak Medan nangis. 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 Blender semua. Nangis anak Medan, nangis. Nangis kau kan? Nangis kau. Karena kau terkejut. Kau nggak menyangka. Blender untuk apa Karena nangis? ya. Ini saya lagi pikir Kau- ini ngapain saya nangis. Ya iya berarti Anak kau. Medan. Anak Ya Medan. udah. Medan. Dang dundakan. Kata orang Zuma dia bukan anak Medan, tapi anak Edan. Tang. Nah itu dia berarti anak Eden nih. Dari Edan. situ kenapa Anak Edan kualitasmu Blender? Kau itu bodoh, bongak gitu loh. Kau yang bodoh. Apa dasar kau mengatakan aku bodoh? Ya itu Apa? kau tunjukkan foto orang Apa? video sepak bom kau aja. Loh kenapa? Itu ada joget-joget kenapa rupanya? Orang nggak ada orangnya kau tampilkan. Dia joget, dia Kau buat dia suara- itu tertawa bahagia. Ternyata di kekristenan itu tidak ada pernikahan, hanya Itulah perkawinan. Itu dia kata bahagia. hanya mengejek orang aja terus. Siapa yang mengejek? Jadi nampak kebodohanmu Siapa itu. yang- Pak Bom itu kenapa Mana? yang kau tampilkan? Ya gitu? dia senang, dia senang. Di mana dia Senang dia kok senang? nih. Dindang. Dia ketawa dia kan. Dindang. Marah kau. Jadi nampak kualitasmu. Bahwasan itu kau bongak. Di bawah rata-rata bongakmu gitu. Ya, kok bongak dari mana? Dari mana aku bongak? Bongak lah. Aku menunjukkan. Loh, memang iya dia joget. Kenapa? Loh, kenapa? Apa masalahnya? Enggak. Ya kau bongak. Sekarang begini. Masalahnya Kau bongak. terkejut nggak? Ternyata di kekristenan ini biasa tidak ada aja pernikahan. Biasa aja. Oh iya. Berarti kau menyadari kau tuh anak zina? Apa? Hah? Kau menyadari kalau anak zina kau? Apa? Kau menyadari kalau kau anak zina?
Gimana? Nggak ngerti aku bahasamu, tahu bahasa Kau apa? menyadarin nggak kalau kau itu anak hasil kumpul kebo? Apa? Nggak dengar aku. Alah, pura-pura kau. Alah. Udah malu kan? Hah? Apanya? Kau menyadari tidak kalau kau itu Ngomong itu anak yang dari jelas. hubungan hasil kumpul kebo atau anak zina? Apanya? Nangis. Minum dulu. Anak Eden nangis kok kan? Nih, seperti ini minum kopi nih. Nangis kan? Ini ya, minum kopi ini. Nangis. Kau menyenangi hatimu itu aja. Tapi sebenarnya kau udah sangat nangis. Untuk ya apa kan? nangis? Untuk apa? Nangis lah kau. Dengar kau celoteh nangis. Dangdung dung dung tang 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 dung dung tak 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 dung dung tak dang 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 dung tak 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 dung dung tak 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 dung dung tang 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 dung dung tak dang 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 dung tak dak turung tak dung tak 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 dung tak tang 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 dung tak dang dung tak nangis. Dia ketawa ya. Dia senang itu loh. Dia senang. Nangis Kau anak Medan. menampakkan kebodohanmu, Blender. Aku Loh nggak ketawa. ada. Dari mana bodoh? Orang dia joget-joget kok lucu kok nih. Kebodohanmu, Blender. Dia joget-joget. Berarti semakin jelas ya bahwasanya kau itu anak dari hubungan. Hah? Blender, Blender. Ketawa, ya kan? Anak dari hubungan? Apanya Blender? Hah? Ngomong apa? Hubungan? Ngomong apa? Nggak jelas. Kayak gitu katanya. Sama. Jadi jelas ya, di kekristenan itu Oh, kalau tidak itu ada jelas. namanya Kau pernikahan. gitu. Pinahan itu. Iya, kau lah pinahan. Ya jelas ya. Itu suara pinahan. Nangis kau kan? Nangis itu lagi kau. Untuk apa? Kayak gitu lah kau. Untuk apa? Ya nangis kau kan? Yang ku nangis Nangis kan kan? apa? Apa yang mau ku nangis? Nangislah kau, ternyata kebenaran itu memang pahit. Kau baru mendapatkan kebenaran. Kebenaran Kau terkejut. apa? Karena Kebenaran di Kristen tidak ada pernikahan. Di mana ada Kristen pernikahan coba? Mana? Suka-sukamu lah. Udahlah kau menuhankan Yesus palsu. Udahlah kau menuhankan Yesus palsu. Terus kemudian tidak ada pernikahan. Kalau kau bisa Apa jawab, lagi? udah, kuakui kau hebat. Siapa yang disalibkan kalau bukan Yesus? Bukan? Iya, siapa yang pengganti Yesus kalau bukan Yesus disalibkan? Siapa? Nggak tahu aku siapa yang gantinya. Ya udah, kau nggak tahu kan? Nggak disebutkan. Ya Yesus palsu lah. Yesus palsu. Yesus palsu. Yesus palsu. Siapa? Yesus palsunya siapa? Ya nggak tahu lah. Emang dia disalib Ya rupanya? udah, makanya Emang kau dia? bilang. Emang Kenapa nggak? kau Sekarang aku bilang? tanya sama. Oke, bilang apakah dalam Yesus apakah dia mati di tiang kayu salib? Jawab dulu. Siapa yang digantikan itu kalau bukan Yesus? Enggak. Apakah dia mati di kayu salib? Oh. Jawab dulu. Jawab dulu. Apakah dia mati di tiang kayu salib? Kalau bukan Ya, Yesus apa itu? siapa namanya? Apakah dia mati di tiang kayu salib? Tidak ada kan? Hah? Apakah ada, dia kan? mati di tiang kayu salib enggak dia? Jawab dulu. Siapa pengganti Yesus kalau bukan Yesus? Enggak, Yesus palsu. Siapa Aku ngatain namanya? Yesus palsu. Siapa Enggak namanya? disebutkan. Enggak disebutkan. Kok ketawa kau? Lucu berarti ajaranmu, lucu. Lucu. Iya, memang iyalah. Di mana-mana kalau digantikan itu disebut namanya. Misalnya nih, Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan. Oke, kita buktikan. Ini Bible yang terbaru, Bible terbaru. Galatia 3:13 yang terbaru, keluaran 2023. Dengar. Ya. Mana? Sebentar. Kabur. Baca. Dah, terus Baca. baca lah. Galatia 3:13. Ya udah baca. Tetapi Kristus membebaskan kita dari kutukan hukum agama. Ia melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita. Sebab di dalam Alkitab tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu. Ayo bang. Terus? Dang. Mana salibnya?
Mana salibnya? Terus apa? Terus pertanyaannya? Mana salibnya? Mana salibnya, woi? Apanya pertanyaanku apa? Mana Jawab salibnya? apa? Mana salibnya? Jawab pertanyaanku tadi apa? Mana salibnya? Kau mengatakan Yesus mati di kayu salib. Di kayu salib. Saya bilang. Mana? Galatia 3 Dari Alkitab Indonesia, Alkitab Oraidi, Lembaga Alkitab Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, Blender. Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab Oraidi. Blender. Mana? Diam Mana? dulu. Siapa pengganti salib kan kalau bukan Yesus? Mana di sini dikatakan mati di kayu salib? Mana? Dinda, tenang. Jangan Mana? Ya jangan kesurupan. Mana di? Enggak ya sekarang. Di mana dinyatakan dia mati di tiang kayu salib? Apa pengganti Yesus yang disalibkan kalau bukan Yesus Ya sendiri? siapa? Di mana salibnya? Mana salibnya? Saya bertanya. Mana Dinda. salibnya? Mana salibnya? Ini baca apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini kau baca? Loh, ini lembaga Alkitab loh. LAI loh. Tadi bilang gitu. Yang TB terbaru loh. Galatia 3:13. Ditanya apa, dijawab apa? Loh iya, mana sekarang? Mana dinyatakan dia mati di kayu salib? Mana? Kualitas itu nggak ada gitu. Loh ini data. Ini data, Bos. Data apanya? Mana Yudas disalib? Ini data. Mana? Ya ini sekarang di mana? Siapa yang mati di salib itu siapa? Mana di salib? Mana di salib nih? Mana? Buka Roma 5 Kau baca nih apa? Ada kayu salibnya nggak? Tiang kayu. Tidak, buka Roma 5 ayat 8 itu yang disalibkan. Kau bilang tadi bukan Roma Yesus. berapa? Roma 5 Roma ayat berapa? 8. Roma 5:8. Buka. Roma 5:8. Kau bilang disalibkan itu bukan Yesus, siapa jadinya? Nah, tetapi ada ya. Jauhkan dulu. Menginginkan kasih. Terus lagi main. Jauhkan aja dikit dulu. Jauhkan. Nah, dah. Jangan tiba-tiba lah. Mana mau dia udah. Tetapi menyatakan kasihnya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Mana? Matinya di mana? Ya itu karena Kristus Di mana mati. matinya? Ya, menyatakan kasihnya. Matinya tadi kan kau mengatakan mati di salib. Mana mati di salibnya? Oke, bentar saya buka ayat Alkitabnya. Bentar. Bentar ya. Jangan lari. Yesus. Jelas ya? Gak ada disalib ya? Tunggu dulu, sabar. Dindang. Sekarang Firman udah dipecat ya, Firman udah dipecat. Firman udah dipecat. Jangan lagi Firman. Firman udah gak ada lagi ya, udah gak ada lagi Firman ya, udah dipecat ya. Nggak jual somai lagi Firman. Gak bisa dipecat Firman, udah dipecat. Yohanes 19 ayat 16 sampai 42. Apa? Yohanes. Nah, udah ganti sabda ya. Yohanes 14. Sabda sudah menjadi manusia. 19. Dia tinggal di antara kita. Ya, udah ganti sabda ya, bukan Firman lagi ya. Udah dipecat Firman. Bentar. Nih. Sabda sudah menjadi manusia. Yohanes 19 ayat 16. Yohanes 19 ayat 16. apa rupanya situ? Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Tuh. Nah, Gimana sih? Kau bilang gak ada disalibkan? terus untuk disalibkan. Sekarang disalibkan nggak dia? Nah, Itu untuk disalibkan. disalibkan. Nah, sekarang disalibkan di mana? Banyak kali pertanyaan. Maka Pilatus menyerahkan, masih menyerahkan ini kan? Ini kan masih menyerahkan. Tunggu dulu, ini kan masih menyerahkan kan? Pertanyaanku pertama aja belum kau jawab. Maka Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan.
Mereka mengambil Yesus lalu membawa dia pergi untuk disalibkan. Tapi faktanya disalibkan enggak? Menurutmu? Loh tadi Galatia 13. Gimana ya? Jadi menurutmu dia nggak disalibkan? Loh itu tadi. Itu tadi. Apanya? Oke, bukalah ini Lukas 23 ayat 26. Biar kamu lebih paham lagi siapa yang disalibkan. Nih ya, Efesus 2:15 kita buka ya. Lukas 23 ayat 26. Lukas Hukum agama Yahudi dengan Blender, Lukas Blender. Jangan yang lain-lain kau buka. Lukas. Loh ini dengan matinya manusia di tiang kayu salib telah membatalkan segala hukum Taurat, ya kan? Lukas. Ini sekarang kita tanya. Lukas. Dengan matinya, ini poinnya. Dengan matinya manusia di tiang salib. Kok kamu pukul paham? Efesus 2:15 kan dengan matinya manusia di tiang kayu salib. Gue baca aja. Diam dulu, baca. Gue baca aja. Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon Kirene yang baru datang dari luar kota. Ini dulu, salib itu ke bawahnya. Sampai hukum agama Yahudi dengan perintah-perintah dan peraturan-peraturannya sudah dihapuskan oleh Kristus, supaya dua bangsa itu menjadi satu bangsa manusia baru yang bersatu dengan Dia. Dengan cara itulah Kristus mengadakan perdamaian. Mana dia disalibkan di sini? Mana? Lukas mana, Bos? Ayat 26. Lukas berapa? Lain-lain. Enggak, sekarang mana dalilnya dia disalib? Mana? Saya tanya itu, jawab dulu yang pertama. Yang pertama jawab dulu. Pertanyaan pertama. Orang yang nggak disalib kok? Gimana ya kau nih? Nanti Yesus disalibkan. Dia nggak disalib. Ya udah, kalau menurut kau nggak disalibkan, siapa penggantinya? Ya mana bukti disalib nih? Mana buktinya? Iya, kalau mana menurut bukti kau disalib? siapa penggantinya? Menurut kau siapa? Ya nggak disebutkan siapa pengganti. Mana bukti disalib? Yesus palsu lah. Yesus palsu. Udah aku bilang nggak bisa jawab, kok nggak bisa jawab. Mana bukti disalib? Mana? Mana bukti disalib? Mana? Ini Efesus 2:15. Di Alkitab tetap Yesus. Kalau di Al-Quran kalian, aku nggak tahu, aku nggak pernah belajar Al-Quran. Mana dia disalib? Mana? Mana jawab, coba? Jawab dulu siapa yang disalibkan. Jangan lu buat debat. Ya, Yesus palsu lah. Siapa? Ya nggak disebutkan namanya. Kenapa? Nah ini. Mau Tetapi Kristus membebaskan kita dari kutukan hukum agama yang melakukan dengan membiarkan dirinya untuk kutuk. Karena sebab di dalam Alkitab tertulis itulah orang yang mati digantung di tiang kayu. Mana salibnya? Di tiang kayu loh. Dengar dulu, yang disalibkan itulah penting bagi kami. Kalau tidak ada itu kami tetap berdosa. Ya di mana disalibkan ini? Di mana? Di tiang kayu ya dia digantung. Yesus, bukan orang ini lain. Digantung di tiang kayu. Ya jadi siapa? Ini digantung di tiang kayu. Oke, saya terima saranmu. Jadi siapa penggantinya? Aku nggak nanya siapa penggantinya. Sekarang kalau kau mengatakan Yesus, oke, Yesus. Sekarang dia mati digantung di tiang kayu atau disalib? Jadi maksudmu itu beda, artinya di tiang kayu sama disalib beda. Ya beda lah, gila kau nih. Ya udah, kalau beda ya udah. Ya saya perpanjang. Loh, berarti kan nggak disalib kan? Di tiang kayu apa, Bos? Itu kan menurutmu. Ya udah, kalau beda. Menurut Bibelmu ini, apa aja kau nih? Galatia 3:13. Iya, kalau menurutmu beda ya udah, nggak masalah sih. Loh, ini menurut Bibelmu. Iya, kalau menurut kau itu beda di tiang kayu sama disalibkan itu beda, ya udah. Kan menurut kau? Ya beda lah, tiang kayu salib, bentuk salib ini tiang kayu apa? Ya udah, terserah. Ya kalau menurut beda ya udah, nggak usah diperpanjang. Karena menurut aja udah beda. Berarti kan nggak jelas kan? Kok nggak jelas? Ya jelas lah. Lah ini. Kalau di tiang kayu. Di tiang kayu sama disalibkan itu sama dalam artian kami. Di tiang kayu listrik juga bisa nggak? Kayu jemuran, kayu listrik bisa nggak? Beda ya udah. Nah ya udah, memang beda menurut kamu ya udah. Ya iya, di tiang kayu apa? Kayu jemuran, kayu listrik bisa juga kan? Karena dijelaskan juga kamu nggak paham, pasti kamu bantah. Lu mana salibnya? Mana salibnya? Salibnya mana, Bos? Jawab dulu. Siapa namanya pengganti Yesus disalibkan kalau bukan Yesus? Lu kayak mana mau diganti? Sedangkan dia pun disalib nggak jelas. Ya jadi siapa yang disalibkan itu? Mana yang disalib? Mana dinyatakan disalib? Mana di sini? Ya udah terserah ya, bukan Yesus menurut kau. Jadi siapa? Iya mana? Aku tanya, kau mengatakan Yesus disalib, ya kan? Di tiang kayu salib. Mana pernyataan bahwasanya dia di tiang kayu salib itu mana? Itu yang tanya. Tiang kayu itu sama dengan disalibkan, Dinda. Dari mana kau tahu tiang kayu sama dengan salib? Ya udah, kalau menurut kamu memang itu nggak sama ya udah saya jelaskan juga ayatnya. Ya udah. Kamu nggak paham. Ya udah, di tiang kayu berarti kan? Ya, mana salibnya? Terserah. Yang saya tanya siapa penggantinya? Kok tidak jelas? Gimana tahu aku?
Nggak jelas kayak gini di belmu, di tiang kayu itu disalib. Yang mana yang betul? Cari di Al-Quranmu kan ada. Loh ini ya kalau Al-Quran kami dinyatakan, kalau Al-Quran dikatakan bahwasanya dia diserupakan. Diserupakan dengan siapa? Tidak disebutkan. Makanya aku heran jawaban kalian beda-beda. Si Juma katanya. Kenapa? Karena sekarang aku tanya sama kau. Oke. Si Juma Kau buka, katanya kau buka kisah para rasul 2 nomor 24. Kau buka KPR 224. Kau buka. Kau buka KPR 2 nomor 24. Bukalah. Kau buka. Waduh, celaka. Pak dokter datang. Ajar Matius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matius, ajar Matius. Ini Muncen ini Kristen atau Muslim ini? Mucen. Ngomong dulu kamu. Muslim tuh Muslim. Oh iya, di bawah aja. Lanjut. Tak bisa mulai ini mau narasi ya. Baik, terima kasih guru ya. Guru ini lagi kurang sehat ya. Semoga cepat sembuh guru ya. Nah, mantap. Saya dengar kurang sehat, dah sakit demam ya. Semoga cepat sembuh ya. Penyakitnya ada angkat ya. Nah, mana Kristen tadi selari? Matius itu belum masih ada dia. Apa Matius? Jadi begini. Matius kamu teh orang apa? Saya orang Sulteng, Sulawesi Tengah, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Tahu? Keagamaan apa? Islam. Oh Islam. Yaudah, kalau gitu. Ya. Sekarang nama kamu tuh Matius, kayak nama di Alkitab gitu. Kok pakai Matius? Itu nama dulu, masih di ya, kan bisa diganti. Masih di nama kafir itu. Baru sekarang tinggal di Islam tidak. Itu masih di sebelah. Tapi itu nama saya punya nama asli, sudah nama yang terbaru sekarang Rahmat. Oke, Ahmad, coba kau ceritakan dulu sekarang kenapa nama Matius itu nama dulu tapi bikin nama TikTok saja. Kenapa sekarang jadi Rahmat? Matius, kenapa kau mualaf itu? Gara-gara apa? Coba kau cerita dulu Matius. Gara-gara siapa? Saya mualaf sejak masuk Islam. Saya tidak mempercaya lagi Yesus adalah Tuhan karena dia sang utusan. Dulu saya masih bodoh-bodoh. Saya masuk Islam, saya lihat Yesus bergoyang, berjoget, pakai sepatu roda. Itu saya malu. Kalau kata orang sana itu tidak ada masalah, kamu pindah. Dengar saya mau ceritain. Iya, saya dengar tuh. Dengar dulu, masih bodoh itu. Baru saya tambah ilmu sadiki. Makin hari makin ilmu ini. Lama-lama saya bertambah. Dengar dulu, orang bicara tidak boleh potong. Sopan itu. Tahu sopan tidak? Tahu? Tidak sopan. Tidak sopan buat potong cerita orang. Oh, tidak bisa tuh? Tidak sopan potong orang pembicara. Tidak bisa dipotong-potong. Tuh tadi Blender motong saya bicara, gimana? Itu tidak sopan. Itu siapa guru? Itu dia mau bentak mempunyai kesalahan. Berarti Blender kesalahan bicara. Gitu. Saya dan kamu ini tidak berdebat. Kalau berdebat boleh memotong. Paham? Gitu. Saya kan lagi berbicara. Belum bisa dipotong. Nanti berdebat. Sekarang ini saya belum berdebat. Masih membicarakan saya punya kisah-kisah. Jadi tidak boleh potong. Ngerti? Itu ada video si Blender. Gara-gara ini Matius ya? Gara-gara ini Matius kan? Gara-gara ini. Awas jatuh Blender. Gara-gara ini ya. Sadar ya. Oke, kita lanjut. Saya lama-lama ilmu makin hari makin mantap. Saya ada punya guru-guru ini. Makin hari saya sudah dibaca-baca di Bible. Yesus tidak ada satu ayat Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Di Yohanes dia mengatakan seperti begitu, itu perkataan bukan perkataan dirinya. Iya, kalau ada gimana? Yang saya mau minta ini sesuai firman Tuhan. Kalau Yesus seorang Matius, ya? Kalau ada gimana? Ya. Halo?
saya begini, saya itu jangan potong cerita, ketabrak. Tapi kamu bertanya tadi. Saya minta begini. Kamu bertanya atau tidak tadi? Saya ini lagi berbicara, dengar dulu nanti belum berbicara. Ya udah. Saya ini cari tahu di mana Yesus ini menyatakan dari isi hati dan mulut sendiri. Siapa? Spandi. Mantap mobil. Dengar dulu. Aku komen dulu ya video-videonya. Potong. Itu di video. mana Yesus mengatakan dirinya seorang Tuhan. Nah, Yes. sekarang begini, saya sekarang sudah Islam. Ratu Pandi. Di Islam itu, saya itu menemukan kan ada satu surat ayat di Al-Quran menyatakan Allah itu dia berfirman mengatakan dirinya Allah memerintahkan sholat, ada itu. Nah, Ini, di Bible itu tidak ada. Iya. Tidak ada di Bible mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah itu sampai itu saya lagi kurang, saya punya percaya lagi sama Yesus. Tidak ada. Ada lagi? Jadi saya itu bulan puasa lagi 1 minggu saya sudah masuk Islam. 1 minggu puasa masuk Islam. Itu cerita. Saya masuk Islam, sama ketemukan agama yang sesungguhnya, agama yang betul-betul membuat tenang hati, menambah ilmu. Itu di Islam itu agama yang rahmatal alamin, menambah ilmu, wawasan, akal dan sehat. Itu Rahmatan lil alamin. Coba rahmatan lil alamin. Rahmatan siapa nama? Rahmatan lil alamin. Rahmatani alamin. Rahmat tan lil alamin. Rahmatan lil alamin, itu rahmatan lil alamin. Di situ menemukan itu kasih patah kamu pakai kepala goyang-goyang terus saja itu. Gini nih sampai ini jamaah mbak goyang masuk setan. Masa ini Tuhan bisa dirasuki iblis? Ini itu Tuhanmu Matius. Oh tidak, sudah bukan Tuhan lagi. Dulu ini buat dulu. Oh dulu Tuhanmu. Oh ini sekarang Tuhan si Pandi. Oh. Iya. Pandi ini orang Islam, ini kamu Enggak jijik aku kayak gini Tuhan, jijik kali woi. Jangan kau tampilkan, kalau kau tampilkan berarti kan Tuhanmu. Ada Tuhan kayak gini, jijik kali woi. Enggak jijik kali. Kayak gitu. Sama. Ini siapa yang buat Kristen sendiri menghina Yesus. Nah itu orang Islam yang buat ini. Jadi di sisi lain siapa yang menghina Tuhannya? Kristen menghina Tuhannya sendiri. Jadi itu Tuhan. Kristen punya Tuhan sekarang itu orang. Iya, Matius. Jadi itu Tuhan namanya. Orang Kristen punya Tuhan itu. Iya, yang tadi itu Tuhan namanya, yang main sepeda, main apa? Iya, itu kan Yesus, menyerupai Yesus. Kenapa dia berbentuk seperti Yesus? Seakan-akan dia Yesus. Nah, itu. Berarti dia menyatakan dirinya sebagai Yesus, memperumpamakan dirinya apa Yesus. Pertanyaan Matius? Pertanyaanmu apa? Jangan cerita-cerita nggak jelas. Pertanyaan saya mulai di pertanyaan ya, masuk, oke? Masuk narasi. Oke, kita berbicara sekarang pakai akal sehat, ya? Saya minta begini. Karena tertulis di Roma 14 nomor 9 ayat 9 itu, dengan matinya Yesus itu dia harus menjadi Tuhan, harus mati dulu. Nah, menjadi tanda tanya saya, kalau seandainya Yesus tidak mati, Kristen tidak ada Tuhan. Gimana Tuhan kalian? Harus mati dulu. Berarti dari sini, begini, masih sambung ini. Berarti dari kesimpulan cerita saya ini, di sini ini kalian menjadikan Tuhan dibunuh dulu, baru menjadikan Tuhan. Nah, ini namanya tumbal.
Tumbal. Jadikan tumbal dulu sesembahan untuk mencari Tuhan. Pertanyaannya apa? Jangan ngoceh, jangan cerita bohong. Oke, pertanyaan, di mana satu ayat dari suara Yesus, perkataan Yesus, dia memerintahkan untuk menyembah dia? Itu. Oke. Diam ya. Tapi perkataan Yesus, bukan perkataan Yohanes. Iya. Kalau di Al-Quran di At-Toha ada ayat 14, Allah yang mengatakan dirinya Allah itu. Saya minta juga di Bible Yesus mengatakan dirinya Tuhan itu. Jadi kalau ada di Yohanes itu bukan perkataan Tuhan. Bukan. Jadi perkataan Tuhan. siapa? Itu perkataan Yohanes. Pantas kamu pindah, Matius. Aku setuju kau pindah ke sana. Setuju aku. Anak aneh kamu ini Kristen. Orang Kristen itu mempunyai hikmat, pintar, bijak, bukan bodoh gitu loh. Nah, sekarang begini, kalau seandainya Kristen bodoh, Kristen pintar, kenapa Yesus bilang kamu bodoh karena Kristus? Gimana? Yesus mengatakan pengikut Kristus itu bodoh-bodoh semua. Jadi dia mengatakan bodoh itu siapa? Tuhanmu sendiri yang mengatakan kalian bodoh. Di mana dalilnya, di mana? Yesus mengatakan bodoh, kamu bodoh karena Kristus. Coba. Di mana? 1 Korintus 4:10. 1 Korintus 4:10. 4:10 mengatakan itu. Oke. Coba. Bacakan Matius, bacakan. Saya tidak tahu membaca. Kami bodoh karena Kristus. Oke, mantap. Itu. Belum lagi 2 Korintus 11:17. Matius 2 Korintus 11:17. 2 Korintus 2:17. 11:17. 11:17 itu lagi. Ya, gitu. 2 Korintus. Apa yang aku katakan? Apa yang aku katakan? Apa yang aku katakan? Bukan menurut firman Tuhan. Bukan menurut firman Tuhan. Melainkan sebagai seorang bodoh. Melainkan selain seorang bodoh. Kenapa dia Melainkan sebagai seorang bodoh. Melainkan sebagai orang bodoh. Seorang bodoh. Ya, mantap. Upacara aja ikut Matius. Wah. Itu. Kamu yang bacakan Matius, jangan orang bacakan. Itulah. Saudaraku begini, saudara. Oh, tidak bisa aku saudaramu, nggak bisa. Begini, kita ini manusia ya, saudara saja. Tapi tidak bisa saudara. Tidak bisa. Musuhku, kamu tidak mau dibilang saudara? Oh, tidak bisa musuhku. Tidak bisa. Oke, ini ajaran kasih begini. Di sini tidak bisa menunjukkan bukan saya ada nama Matius. Saya ada nama. Ajaran kasih itu cuma hiasan belaka, perkataan tidak ada bukti. Matius, aku mengatakan kamu saudara, kamu tolak, berarti kamu tidak ada ajaran kasih. Di mana ajaran kasih kalian? Di mana ajaran kasih kalian? Jadi guna nama itu apa, Matius? Satu bukti. Matius. Jadi guna namamu itu apa? Berarti ajaran kasih itu bohong di Kristen. Jadi saya tadi bilang saudara, kamu tolak. Berarti kamu tidak mau bersaudara. Ajaran kasih. Di mana ajaran kasih? Kamu kasihi saya tidak? Kamu kasihi saya tidak? Untuk apa saya mau ngasih kamu? Ajaran kasih mencret bilang. Saya mau ngasih kamu. Berarti Kristen pendusta. Ajaran kasih pendusta. Untuk apa kami ngasih kamu? Emang kamu kenapa? Itu duit. Kristen yang di bawah, lihat ini ajaran kasih kamu mengatakan apa? Tidak ada ajaran kasih. Di mana ajaran kasih? Boleh saya Matius? Pembohong. Satu-satu kalian, satu salah tuh, dia seorang mualaf ini. Takut blender, takut dia pindah lagi. Enggak ya, satu-satu kalian bicara jangan rame-rame. Saya bilang sama kamu. Saya tetap kami tolak dia, enggak boleh lagi Kristen dia. Saya duit satu dunia. Kamu biar kasih saya duit satu dunia ini. Orang Kristen enggak menerima kau lagi. Saya sudah senang di Islam. Saya sudah menemukan Tuhan sesungguhnya. Yang maha cipta dan maha pengasih. Tidak akan kujual imanku hanya karena harta dan uang. Hanya karena harta. Tidak. Oke, mantap. Saya tidak jual iman saya. Saya mati satu. Dengar baik-baik kan. Saya hidup satu kali. Hidup cuma sekali dan mati sekali. Ingat itu. Pergunakan hidup kita baik-baik. Cari kebenaran.
Nanti kamu mati, kamu bingung dikubur, ditanya Tuhanmu siapa, kamu bilang, tunggu mau tanya sama pendeta. Bingung. Tuhan siapa? Hidup sama sekali. Kalau kamu Matius, kalau kamu dulu orang Kristen, kau gereja apa? Saya tertunggal. Kamu mau tanya gereja, mau tanya apa, sudah bukan urusan saya. Dan saya sudah Dari situ kamu bukan Kristen, Matius. Dia Tritunggal. Mana ada nama gereja Tritunggal? Ada aja kau. Ya. Di mana ayat Al-Quran mengatakan mengasihi orang kafir, di mana? Mengasihi orang kafir? Begini, dengar baik-baik. Kamu bilang, saya punya ustadz bilang, Nabi Muhammad saja kalau mau bicara cinta kasih, Nabi Muhammad saja menegur orang Muslim, menyakiti orang-orang di luar Muslim. Apa? Sedangkan perang saja itu kalau orang kafir sudah minta menyerah, Rasulullah larang untuk dibunuh karena cinta kasih Rasulullah. Itu larang, tidak boleh membunuh kalau orang sudah Anda mengatakan berdaya. Dengar dulu, di kafir. Islam Rasulullah mengajarkan tidak bisa membunuh kepada orang yang tidak berdaya lagi. Tidak bisa. Nggak usah, nggak ada ayat itu. Bagaimana? The Kristen sikat semua. Apa itu? Sikat. Kasih dalilnya. Matius, kalau dia tanya, Matius, kalau mereka tanya, Islam agama kasih, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu dia. Loh, kenapa kalau Allah Maha Pengasih? Blender, diam aja, diam. Biarkan mereka berdiskusi. Satu-satu lah kalian bicara, satu-satu. Biarkan mereka diskusi, kau diam. Biar orang tuh diskusi, diam. Iya, dia kan perlu juga. Logika, bro. Iya, diam. Biar orang diskusi. Sesungguhnya itu Matius, kamu itu belum mempelajari loh. Tapi soal apa? Di Al-Quran dikatakan, ya Allah menyuruh Nabi Muhammad itu memerangi orang kafir. Di mana itu orang kafir itu kasihnya? Begini. Orang kafir yang disuruh diperangi itu karena orang-orang yang tidak mau menyembah Allah. Itu perintah. Tidak mau menyembah Allah, berarti dia itu pembangkang. Diperangi bukan dibunuh. Paham? Dinasihati. Nabi itu tidak langsung diperangi. Dengar dulu siapa Ustadz bilang, Nabi itu dia dengar dulu. Nabi itu dia itu datangi dulu, memberikan nasihat, ceramai, yang khotbah Nabi dulu. Muhammad memberikan nasihat. Kalau membangkang, Di mana ayatnya? Ayat apa? Di mana ayatnya memberi nasihat duluan? Kamu ini buta. Itu pengetahuan umum, Bang Hunter. Kamu tidak tahu itu Nabi Muhammad itu dia berjalan tunjukkan datanya, jangan belajar aja, Matius. Menyebarkan agama Islam ini. Ya Matius, ajar aja. Ayat. Mereka ini pemula, jadi gak banyak tahu. Ajar aja mereka, ajar aja, sampaikan aja. Saya ini manusia. Nanti mereka cari belajar ya. Kamu manusia. Ya. Terus siapa tanya kamu masih sadar kamu manusia? Masih sadar? Iya kan, saya manusia, tapi saya menurut Anda ajaran Abang itu saya itu tergolong orang kafir. Lantas bagaimana? Sekarang begini, saya tanya sama kamu. Tidak beriman dengan saya Allah. tanya sama kamu. Apa yang kau lakukan? Dengar baik-baik. Tunjukkan itu apa yang kau lakukan ketika saya orang kafir. Saya tanya, dengar dulu. Saya mau kamu tunjukkan. Kamu saja tidak bisa menunjukkan. Gak usah kamu kayak ngomong. Tidak bisa. Jangan memframing. Sulit. Jangan memframing, Kamu tahu, saya itu tahu kelemahan sekarang orang Kristen. Dulu saya bodoh. Kelemahan Kristen, cara Kristen itu politiknya. Kalau dia tidak bisa jawab, dia mau tanya-tanya tidak masuk akal. Begitu tidak masuk akal dia tanya. Kata-katanya sungguh manis, tapi perbuatan tak sesuai. Oh, maaf saja. Perbuatanmu tidak sesuai dengan perintah Yesus. Itu kau manis-manis. Bagaimana Anda mengatakan kepada saya? Ya, kau bilang saya ini saudaramu, sementara kau kafir-kafirkan saya. Dengar dulu. Kamu tahu? Gimana logika Anda tuh? Dengar dulu. Kamu tahu Pancasila tidak? Pancasila. Kau usah kemana-mana, itu Pancasila gak usah. Dengar dulu. Pancasila juga mengajarkan. Sebelum ada agama Islam gak ada Pancasila. Berbeda-beda tapi satu. Dari Pancasila saja sudah diajarkan kita bersaudara.
Walaupun kita beda pemahaman, tapi Pancasila. Jangan karena ada Anda bukan Pancasila warga terus negara Indonesia kalau kau tahu Pancasila. kau kaitkanlah Al-Quran. Dengar dulu. Mana Saya dulu bilang Al-Quran kamu atau saudara Pancasila? Kau tanya dulu. karena kita masih tinggal di Matius, negara Indonesia. Matius, itu jawabannya di surah Al-Maidah ayat 72. Sungguh telah kafirlah yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Itu dia. Itu Jelas. di surat Al-Maidah itu. Kenapa kamu katakan Isa adalah Tuhan? Itu pun dibentak oleh Al-Maidah. Itu makanya dikatakan kafir. Justru itu dikatakan kafir. Matius. Surat Al-Maidah. Apa kau pikir Isa itu kami ngaku dia Tuhan? Saya tanya sama kamu sekarang baik-baik. Yesus itu Yesus yang kami mengaku dia Tuhan. Dengar bukan dulu, Isa, ngerti kok? dengar dulu saya. Sampai kenapa Yesus menjadi Tuhan? Perjalanan Yesus ketika diutus Bapa di perut Bunda Maria. Makanya kau tanya kepada orang yang beriman kitab suci itu. Dengar dulu saya kau suka-sukamu membahas Matius. bicara masalah perjalanan. Sebentar, Matius. Kalau kau bahas Sebentar Isa, kau Matius. bahas saja. Kalau Kau mereka bahas Yesus. mengatakan bagaimana, sebentar Hunter, satu Matius. Kalau mereka mengatakan bagaimana mungkin kau ajaran kasih sedangkan kalian mengkafir-kafirkan kami. Di surah Al-Maidah ayat 73, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Kan ya? Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Dan Jadi adalah utusan Allah. Nah, paham ya? Jadi mengatakan siapa yang mentigakan Tuhan itu dikatakan kafir. Udah itu di dalilnya. Lanjut. Jangan ikut-ikutan. Sampai kenapa kalian dikatakan kafir? Justru di surat Al-Maidah itu berkata. Jangan ada kesalahpahaman di sini. Kami itu mengeluarkan tiga pribadi. Oke, kalau mau berdebat dengan saya baik-baik. Jangan kau bilang itu Tuhan Kristen itu tiga, jangan. Itu framingmu. Jadi kalau Allah mengatakan demi, kau tanya sama Allah, tanya dia. Enggak benar loh, Allah itu Kristen itu enggak mengeluarkan tiga. Jangan kau salahkan kami, bro. Tunggu dulu, saya tanya sama kamu. Jangan Bapak, dulu Putra, apa dan Roh itu. Kudus. Sekarang begini, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Bapak siapa? Ya, dia kan bagian dari keilahian itu. Dengar, ikuti saya dulu. Dengar, Bapak siapa? Jawab. Ya sang sumber itu. Tuhan, betul? Iya, kenapa? Yesus siapa? Ya, kutanya siapa yang ada di dalam diri Elohim? Dengar Siapa? dulu. Siapa? Bapak siapa yang Tuhan? ada di Yesus dalam diri siapa? Elohim? Hah? Sebelum dia menjadi manusia, siapa yang ada di dalam diri Elohim itu? Kutanya. Sebelum dia menjadi manusia. Iya, makanya Tanya Matius. Apa? Tuhanmu satu atau tiga? Tanya, kejar ke situ Matius. Nah, Tuhanmu satu atau tiga? Kejar ke situ. sebelum dia menjadi manusia, siapa yang ada di dalam diri di dalam diri Elohim? Siapa? Hah? Kejar Matius, Tuhanmu satu atau tiga? Ini kita tidak tahu rahasia Allah. Matius kejar ke situ, Tuhanmu satu atau tiga? Kejar ke situ. Kamu aja nggak tahu rahasia Allah. Sementara Saya kau tanya sama ngotot. kamu, Tuhanmu satu atau tiga? Kau Jawab. ngotot, kau beda-beda. Kau pisahkan dengan firman. Dengar dulu, Elohim. Tuhanmu satu atau tiga? Berikan penjelasan. Satu. Bapak Tuhan, betul? Bapak itu yang tidak kelihatan. Jawab dulu, Bapak Tuhan atau tidak? Betul? Gak usah nanya kayak gitu. Bapak, Putra, Roh Kudus itu lah. satu. Harus begitu. Matius, siapa Tuhan yang satu itu? Matius, siapa Tuhan yang satu itu? Tanya. Siapa Tuhan yang satu itu? Saya tanya ke kamu, siapa? Bapak, Putra, dan Roh Kudus satu. Itu tiga. Di situ ada tiga. Bapak, itu kan menurut pemahamanmu. Kan satu tiga Anda itu. tidak belajar, bro. Oh, beda itu. Beda. Tanya lagi. Siapa Tuhanmu yang satu itu? Bilang. Kejar ke situ. Siapa Tuhanmu yang satu itu? Tolong Terus jawab. begini. Saya udah jawab tadi. Siapa Tuhanku? Ya, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Hakikatnya Di satu. mana Yesus? Saya tanya apa kamu? Di mana Bapak punya anak? Kamu bilang putra. Hah? Dia nggak punya anak, tetapi dia menjadi manusia melalui sang firman-Nya. Di mana dia punya data? Dia menjadi manusia. Tidak ada Tuhan merendahkan diri. Di mana Tuhan bisa merendahkan diri seperti ciptaannya?
Ya suka-suka dia dong. Kenapa kau yang tidak sibuk? bisa. Sebenarnya dia? itu bukan suka-suka dia, suka-suka kamu framing. Loh, saya nggak suka-suka kalian. Mantap. Tuhan itu Itu mah bukan suka-suka Tuhan. Kau Suka-suka kalian framing sendiri. Nggak bisa suka-sukamu, bro. Oh, tergantung bisa Tuhan. Tergantung Tuhan mau kehendak dia seperti apa. Oh, tidak bisa ngomong begitu. Justru akalmu itu terbatas, bro. Kau anggap Tuhan itu terbatas. Allah terbatas dong. Gak bisa ngapa-ngapain dia. Sudah masuk Islam. Tahu. Sudah kesedekatan. Sudah tahu Islam. Allah itu gak bisa apa-apa. Kamu tidak bisa tempo-tempo. Tapi ini saya pernah baca di literatur. Dalam Al-Quran dikatakan malaikat bisa menjelma menjadi manusia sempurna. Allah saja nggak bisa. Mana lebih berkuasa? Itu ciptaan